I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Budi Simanjuntak. Saya ada studi proses jambu, fakultas pertanian, prodi teknologi pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode analisis mutu karet. Nah, untuk metode mutu karet ini yang akan saya jelaskan yaitu kadar abu, metode kadar abu, metode analisis kadar gas menguap, dan penentu PSI. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri diampu oleh ibu dosen Putri Harani. Baik, untuk materi berikutnya akan saya sampaikan. Nah, karet itu sendiri merupakan komoditi strategis yang berperan penting dalam berbagai industri, mulai dari otomotif, manufaktur, hingga alat kesehatan. Jadi konten atau mutu karet menjadi faktor penentu utama dalam pemenuhan standar industri dan daya saing produk di pasar global. Oleh karena itu, analisis mutu karet ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwasanya produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. Jadi karet Indonesia ini bisa bersaing di kancah global. Lalu bagaimana sih cara pengujian dari mutu karet ini? Nah, yang pertama itu kita akan bahas kadar abu. Nah, kadar abu sendiri merupakan pengujian yang bertujuan untuk menjamin apakah tinta yang dijual tidak terlalu banyak mengandung bahan kimia seperti natrium sulfat, natrium karbonat, dan tawas yang bisa digunakan dalam proses pengolahan. Nah, kan proses pengolahan karet itu banyak dan juga digunakan seperti natrium sulfat ini dan natrium karbonat ini dalam proses pengolahan karet. Lalu bagaimana sih cara analisis atau untuk atau melihat kadar abu dari karet ini? Nah, contohnya kita ingin mengukur kadar abu dari karet. Jadi kita ambil sampel 5 gram karet, nanti kita potong dan kita timah. Nah, setelah itu kita potong menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam cawan. Nah, sebelum kita masukkan cawan yang kita gunakan, kita pijatkan terlebih dahulu dan kita timbang dulu sebelum dipijatkan. Terus kita masukkan sampelnya. Terus setelah sampel dimasukkan, setelah sampel dimasukkan, kita pijatkan lagi bersama sampel karet tadi menggunakan metal listrik atau gas sampai tidak keluar asap lagi. Nah, setelah selesai pengejaran ini akan diteruskan sampai ukuran pada suhu 550 Celcius atau 2500 Celcius yang dalam waktu kira-kira 2 jam, mana dia tidak mengandung zat lagi. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu cawan yang berisi karet tadi kan dia sudah dipijat tuh. Nah, dia otomatis akan menjadi abu. Nah, cawan yang sudah berisi abu dari karet ini didinginkan dengan desikator. Nah, desikator itu biasanya suhu kamar itu kurang lebih 3 suhu kamar yang lebih 8. Nah, itu selama 30 menit. Nah, kemudian setelah didinginkan selama kurang lebih 30 menit, cawan ini dan sampel timbang, lalu dihitung lagi nanti hasil timbangannya dari hasil timbangan awal gitu. Nah, bagaimana sih cara hitungnya? Nah, berikut ini ada rumusnya. Nah, bisa teman-teman sendiri bagaimana cara menghitung dari kadar abu pada umumnya di samping bersama kita. Nah, lalu bagaimana sih
Dan berapa sih standar SN, standar kadar abu dari suatu karet ini? Nah, untuk standar SNI karet ini, untuk karet alam CIR 20 itu kadar abu yang dihasilkan tidak boleh melebihi dari 1%. Setelah kita selesai dari kadar abu, ada lagi metode analisis untuk mutu karet ini. Apa sih itu, Bang? Nah, untuk analisis mutu karet ini ada kadar zat menguap, di mana zat yang menguap di dalam karet sebagian besar terdiri dari uap air dan sisanya adalah zat-zat lain. Kadar zat menguap merupakan bobot yang hilang dari potongan uji setelah pengeringan. Nah, terus bagaimana cara menganalisis kadar zat menguap itu? Nah, seperti tadi kami juga contoh, yaitu ada contoh, namun ini memang metode yang untuk mengukur kadar zat menguap, di mana kita mengambil kilogram karet, dipotong dan ditimbang, kemudian sampel ditipiskan dengan menggiling mencapai ketebalan maksimumnya itu 1,5 mm. Nah, setelah lembaran tadi ditipiskan, kemudian digunting menjadi potongan yang lebih kecil, yaitu berukuran 2,5 kali 2,5 mm. Kemudian potongan-potongan tadi dimasukkan ke dalam cawan yang seperti yang kadar tadi yang telah dipanaskan pada oven dengan suhu 100 derajat Celcius, dan cawannya sebelumnya juga harus ditimbang sebelum digunakan. Cawan itu harus ditimbang dulu. Nah, setelah tadi sampel dimasukkan ke dalam cawan yang sudah dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian dipanaskan sampel ini di dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius atau 103 derajat Celcius selama 2-3 jam. Kemudian setelah 2-3 jam di oven, cawan yang berisi sampel didinginkan di dalam desikator sampai mencapai suhu kamar, yaitu kurang lebih 30 menit. Nah, setelah cawan ini dingin dan sampelnya dingin, kemudian ditimbang, terus dihitung hasilnya, berapa berat awalnya tadi, berapa berat yang diberikan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu rumusnya dulu, di mana kadar zat menguap itu dapat dihitung dari berat awal dikurang berat akhir dibagi dengan berat awal dikali 100%. Nah, itu nanti berapa. Untuk persyaratan kadar zat menguap ini sendiri yaitu SNI-nya maksimum 0,8. Lalu apa sih penentuan metode analisis untuk menguji kadar mutu karet berikutnya, yaitu penentuan PSI, di mana nilai PSI dapat ditentukan menggunakan alat fluximeter terlebih dahulu melalui proses pemanasan dan pendinginan. Nilai PSI sendiri dari karet alam menunjukkan tingkat ketahanan karet tersebut terhadap oksidasi. Nah, karet kan juga bisa mengalami oksidasi. Gitu, berapa tahan sih karet ini mengalami oksidasi? Kan kalau teroksidasi otomatis dia rusak gitu. Nah, bagaimana cara penentuan PSI-nya? Nah, untuk penentuan PSI-nya seberat 15 sampai 25 gram karet digiling maksimum 3 kali penggilingan. Kemudian potongan yang sudah digiling tadi dipotong menggunakan alat pemotong, yaitu wall sponge, menjadi 6 bagian. Nah, potongan yang sudah tadi kan potongan sudah dipotong dari 6 bagian, terus diletakkan di atas tatakan, kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 140 atau kurang lebih 104,2 derajat Celcius dalam waktu selama 30 menit. Nah, potongan sampel uji yang kemudian dikeluarkan dan didinginkan pada suhu kamar.
Nah, potongan yang tadi diletakkan di antara dua lembar kertas yang berukuran 40 mm kali 35 mm dan diletakkan di atas piringan pastimeter tadi, di atas alatnya tadi. Kemudian alatnya digunakan yaitu piringan pastimeter ditutup. Nanti dia akan ada bunyi ketukan itu, dimana setelah ketukan pertama itu piringan bawah akan bergerak ke atas selama 15 detik dan akan menekan piring ke atas. Nah, terus dilanjut dengan ketukan kedua dan ini akan berakhir, ketukan kedua yang akan berakhir. Kemudian setelah ketukan kedua ini nanti dia akan menunjukkan hasil dari sesi PRI karet ini yang ditunjukkan pada alatnya, yaitu di alatnya plaksiometer tersebut. Nah, untuk contoh alatnya dapat dilihat pada gambar ini. Ini contoh alat plaksiometer. Nah, untuk karet yang mempunyai nilai PRI tinggi pasti lebih tahan terhadap oksidasi dibanding dengan karet yang mempunyai PRI rendah. Nah, nilai PRI sangat dipengaruhi oleh cara penanganan bahan olah dan pengolahan di pabrik. Spesifikasi nasional, standar nasional dari PRI ini yaitu memiliki PRI minimum berkembang 50%. Nah, kita kan tadi ngomong PRI apa sih? Misalkan kepanjangan dari PRI ini. Nah, untuk kepanjangan dari PRI tersendiri yaitu Plasticity Retention Index. Nah, itu adalah merupakan tiga contoh metode yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis mutu dari karet. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode analisis mutu karet merupakan aspek yang krusial atau yang perlu diperhatikan dalam menjamin kualitas produk karet yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional, biar karet di Indonesia itu bisa kita ekspor keluar gitu, kita ekspor keluar dengan mutu yang lebih bagus dan baik gitu. Nah, melalui pengujian parameter fisik, kimia dan mekanik seperti yang tadi kita menguji kadar abu, kadar menguap, dan penentuan PRI. Industri karet itu dapat memodifikasi dan mengendalikan faktor yang pengaruh untuk produk secara efektif. Nah, sebelum masuk ke dalam proses pengolahan karet, alangkah baiknya petani-petani karet dan pengepul karet itu lebih memahami proses pengolahan karet dan pemandangan karet. Mungkin begitu atau segitu yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan dalam penjelasan saya minta maaf. Sekiranya penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman saudara semua. Sekian dan terima kasih.